Bapak Mama serta saudara-saudara, Shalom. Salam damai Natal bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur karena kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada lagi dalam ibadah syukur Natal sekaligus pelayanan sakramen bagi 6 orang anak. Dan karena itu Bapak Mama, tema untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini ialah memancarkan kasih karunia Allah. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia yang berdosa, dan kita sebagai manusia yang berdosa ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Justru karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa, bahkan Dia mampu menyelamatkan kita yang tersesat. Bapak Mama serta saudara-saudara, dengan usaha kita sendiri, kita yang berdosa ini tidak sampai pada keselamatan. Dan keselamatan itu hanya diperoleh melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Mama serta saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan kita hanya karena anugerah, mengapa dalam kehidupan kita ini kita masih melakukan dosa dan kesalahan? Kalau kita menyadari bahwa kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tapi mengapa dalam hidup ini kita selalu melakukan dosa dan kesalahan? Padahal Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan menyelamatkan kita. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita harus kita merespon secara baik, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan kita juga perlu menjauhi dosa dan kesalahan. Ini menjadi tuntutan iman bagi kita, supaya kita harus tinggal di dalam Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih karunia itu Allah mendidik kita supaya kita juga meninggalkan kefasikan, bahkan keinginan-keinginan duniawi kita. Pada ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kita tinggalkan hidup yang lama penuh dengan kejahatan dan hawa nafsu dan mengenakan kehidupan yang baru, ditandai dengan hidup dalam kekudusan. Untuk itu Bapak Mama, Paulus dia katakan bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, bahkan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Jadi kasih karunia yang Tuhan Allah berikan, Bapak Mama, menyelamatkan. Tidak saja menyelamatkan kita, tetapi memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Nah, hidup dalam kekudusan ini Bapak Mama serta saudara-saudara menuntut kita untuk harus melakukan yang baik, rajin melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang baik dan benar, itu merupakan wujud atau tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya karena anugerah. Dan kalau kita melakukan baik, ya, kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, merupakan respon tanggapan kita terhadap kasih karunia Allah. Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam bacaan kita pada saat ini Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, Paulus mengingatkan kita semua ada 2 aspek penting yang kita lihat dari kasih karunia Allah. Yang pertama, penampakan kasih karunia yang membawa keselamatan bagi semua orang. Dan yang kedua, panggilan bagi umat Allah untuk hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Dua ayat ini Bapak Mama menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan kita,
Tetapi kasih karunia Allah mendidik kita untuk bagaimana kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesalehan, dan kita hidup dalam pengharapan. Dan fokus kita itu hanya pada kedatangan Kristus yang kedua. Dan itu melalui bacaan kita ada 4 hal yang dia bahas tentang kasih karunia Allah. Yang pertama, Bapak Mama, kita lihat ayat yang ke-11. Di situ bilang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Mama serta saudara-saudara, Paulus memulai dengan menyatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang itu telah nyata. Paulus mengingatkan kita untuk supaya dalam hidup ini keselamatan yang kita terima bukan hasil dari usaha bahkan pekerjaan kita sendiri, tetapi semua yang kita terima merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu yang membawa kita pada keselamatan. Tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu, tapi kasih karunia Allah itu berlaku bagi semua orang. Dan karena itu Bapak Mama, melalui kelahiran Yesus yang kita rayakan dalam Natal ini merupakan kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itu yang pertama, itu pada ayat yang ke-11. Yang kedua Bapak Mama, ayat yang ke-12. Di situ bilang kasih karunia yang mendidik. Kasih karunia Allah itu tidak saja menyelamatkan kita umat berdosa, tapi juga kasih karunia Allah itu mendidik untuk bagaimana kehidupan kita memiliki kehidupan yang baru. Kasih karunia Allah yang Paulus ajarkan bagi kita untuk bagaimana dalam hidup ini kita harus hidup dalam kebenaran dan menyangkal kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini satu panggilan bagi orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Jadi Papa Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia yang menyelamatkan juga bisa mengubah kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk hidup dalam berpengharapan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Mama, kita lihat pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 bahwa pengharapan dan kedatangan Kristus. Bapak Mama serta saudara-saudara, kasih karunia juga membawa kita untuk bagaimana kita hidup dalam pengharapan. Bagaimana orientasi pada kedatangan Kristus kembali. Dan pada ayat yang ke-13 di sini mengungkapkan bahwa kita mengharapkan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pengharapan Yesus Kristus yang kedua, kedatangan Yesus Kristus yang kedua Bapak Mama, itu merupakan satu pengharapan bagi setiap orang percaya. Jadi semua kita Bapak Mama, ketika kita ada di Minggu Advent dan merayakan Natal, kita menanti kedatangan Kristus yang kedua. Ada satu harapan. Dan yang keempat Bapak Mama serta saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-15. Di situ bilang hidup dalam kasih karunia dan panggilan yang suci. Paulus dia mengakhiri bagian ini dengan panggilan kepada Titus untuk berbicara, menasihati. Kemudian Titus juga menegur dengan penuh kuasa, sesuai dengan ajaran yang benar. Dan sebagai penerima kasih karunia, kita semua dipanggil untuk bagaimana kita hidup dalam panggilan kita sebagai umat yang kudus dan setia. Kita tidak hanya menerima kasih karunia itu, tetapi kita juga dipanggil untuk bagaimana memancarkan dalam kehidupan kita setiap hari dengan tindakan-tindakan dan perkataan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ini 4 hal yang Titus sampaikan kepada kita. Ada tanggung jawab iman kalau kehidupan kita hanya karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perayaan syukur Natal pagi ini ada pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 6 orang anak. Dan tentu ketika
orang tua membawa anak-anak dan juga para saksi membawa anak-anak, mereka ada dengan satu komitmen bahwa anak-anak merupakan anugerah daripada Tuhan. Dan ketika mereka membawa ke dalam rumah Tuhan dan dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka ini menjadi satu keputusan iman yang baik. Ya. Keputusan iman yang baik. Ya, di sini kemarin dalam pengembalaan saya bilang, apakah ada anak-anak yang sudah besar? Tapi ternyata tidak. Ya, paling besar ini 3 tahun kalau tidak salah. Orang tua telah mengambil keputusan untuk tidak menunggu anak-anak sampai besar, ya, baru mereka dibaptis. Sebagaimana sunat dilakukan kepada anak-anak orang Israel atas keputusan orang tua, begitu juga baptisan dilayani kepada anak-anak atas keputusan iman dari orang tua. Karena itu Bapak Mama bersyukur bahwa dalam kesempatan ini hanya karena anugerah Bapak Mama membawa anak-anak dibaptis. Dalam pengembalaan kemarin saya bilang anak itu berkat. Dan ketika hari ini Bapak Mama membawa anak-anak dalam rumah Tuhan dan dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita menyadari bahwa perkembangan bahkan pertumbuhan anak-anak ini ada dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab orang tua tidak sebatas ketika anak-anak dibaptis, apalagi seorang saksi. Tidak hanya berdiri dan menyaksikan anak-anak dibaptis, tetapi harus menjadi satu tanggung jawab iman bahwa ketika anak-anak dibaptis dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka tanggung jawab itu harus mereka lanjutkan. Ada pendampingan, ada bimbingan, baik yang dilakukan oleh gereja, ya, tapi juga dilakukan oleh orang tua dan saksi melalui doa, pastoral, dan juga dalam pengajaran katekisasi dan lainnya. Pendampingan pastoral bersifat merangkul, merupakan satu tanggung jawab untuk menjangkau dan mendekatkan anggota jemaat kepada kasih karunia Allah. Itu dari gereja. Tapi tanggung jawab orang tua dan saksi secara iman kepada anak-anak lepas setelah mereka diteguhkan menjadi anggota SIDI. Mereka mampu mengambil keputusan sendiri dalam hal iman. Kadang kotong orang tua ini membawa anak-anak setia kepada Tuhan pada saat anak dibaptis saja. Setelah itu anak dibaptis, kita tidak mendampingi mereka beribadah, ya, berjumpa dengan Tuhan. Nanti tunggu ke anak-anak dong semua sidi baru kembali lagi datang gereja. Susidi habis hilang. Nanti kalau sudah mau nikah kembali lagi datang gereja. Nah, ini pendampingan seperti apa? Kalau kita menyadari bahwa anak itu anugerah daripada Tuhan, maka tanggung jawab itu harus sampai pada saat mereka menjadi anggota SIDI dan mengambil keputusan sendiri dalam hal iman. Saya pikir kita semua yang hadir pada saat ini sebagai orang tua dan saksi tahu tanggung jawab ini. Tapi terkadang kita sebagai orang tua dan saksi, ya, kita menyepelekan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur bahwa kita semua diberikan kesempatan untuk hal ini. Bersyukur bahwa Tuhan izinkan anak-anak ada dalam rumah tangga. Tidak semua rumah tangga Tuhan karuniakan anak. Tapi kalau Tuhan kasih kita anak, itu berkat terindah, itu satu anugerah. Karena itu tanggung jawab iman yang tadi disampaikan. Kita mampu melakukan itu dalam pertolongan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Bahwa hidup kudus itu kita wujudkan dengan hidup baik, hidup benar, hidup suka mengasihi, mengampuni, dan menjauhi dosa. Menolak hidup dalam kefasikan. Bahkan sikap menolak itu sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas kehidupan
kita bersyukur atas kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu mendorong kita untuk bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Karena perubahan hidup orang yang telah diselamatkan menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Dan itu tercermin melalui tindakan mereka. Tercermin melalui didikan orang tua kepada anak-anak. Orang yang telah diselamatkan dan mengalami perubahan hidup akan sungguh-sungguh menolak kesombongan, menolak ketamakan, bahkan menolak untuk hidup dalam kesenangan dalam dosa. Kalau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, dia pun hidup seperti itu. Dia menolak kesombongan, ketamakan, dan juga hidup dalam dosa. Perubahan hidup karena sudah diselamatkan oleh Allah membuat seseorang mampu hidup dalam pengendalian diri, hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus mengendalikan diri kita, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Pengharapan akan kedatangan Kristus kembali mendorong kita orang beriman untuk bagaimana kita memiliki sikap yang setia dalam menyambut kedatangan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama, Natal mengingatkan kita bahwa keselamatan itu hanya anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah yang kita terima meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan firman Allah bagi kita. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, maka itu juga harus diwujudkan dalam tindakan kita bagi sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketika kita ada dalam perayaan Natal, Bapak Mama mengingatkan kita bagaimana pengharapan kedatangan Yesus Kristus. Dan pengharapan ini memberikan kita semangat untuk terus menjalani kehidupan kita dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semoga Bapak Mama dalam minggu Advent sampai perayaan Natal hari ini menolong dan memampukan kita bahwa kehidupan kita ini harus terus dibaharui. Jangan sampai kita menjadikan minggu Advent dan perayaan Natal sebagai momen yang rutinitas. Tahun berganti tahun, tapi kehidupan kita masih lama. Pada tanggal 24 kemarin, semua dari segala penjuru hadir merayakan Natal. Tapi tanggal 25 mulai berkurang. Sampai 26, kursi banyak yang kosong. Ternyata saya bisa simpulkan bahwa itu hanya sebuah momen saja. Tapi kita tidak tunjukkan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kehidupan kita hanya karena anugerah. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, bagi keenam anak yang hari ini dibawa dan dimateraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan anak-anak menjadi satu kehidupan yang mendapatkan berkat, dan kita percaya bahwa anak-anak ini juga menjadi satu kekayaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Jalani kehidupan kita sebagai orang tua dengan penuh tanggung jawab, lakukan segala tanggung jawab kita dengan baik maupun saksi, supaya anak-anak ini ke depan mereka juga bisa menjadi berkat bagi sesama, dimulai dari dalam rumah tangga dan keluarga kita. Bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada saat ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.